Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu dan kita semua. Masih berbicara lanjutan tentang stroke ya. Sebaiknya herbal apa yang dikonsumsi? Lalu buah-buahan juga untuk tambahannya apa saja ya. Oke. Tentu saja terapi doa, meditasi itu silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Sugesti diri untuk sembuh itu juga penting. Ini beberapa pasien yang datang ke Kriya Sehat Mahkota Dewa itu kita tidak hanya sekedar memberi ramuan atau memberi terapi, tapi diajak bicara, dikasih semangat, motivasi untuk sembuh itu penting banget ya. Oke, nah ini ada buah-buahan yang bisa diberikan untuk penderita stroke, misalnya jambu biji, tomat, jeruk, pepaya, delima, mentimun, belimbing, ya banyak sekali ya bang. Yang harus dihindari ya bangsa durian, nangka itu sebaiknya enggak ya. Nanti kalau buah-buahan yang menyehatkan seperti ini boleh, tetapi juga dipertimbangkan kondisi ininya pencernaannya atau limpa lambungnya. Jadi misalnya bermasalah dengan limpa lambung, hati-hati jambu biji kalau terlalu banyak bisa mempengaruhi ya. Semua herbal yang vitamin C-nya buah yang vitamin C-nya tinggi itu hati-hati diberikan untuk penderita MAH. Oke. Nah, sekarang herbalnya. Ya, herbal apa saja sih yang bisa diberikan? Nah, ini ada masukan yang Oma dapatkan ya dari internet, sebetulnya banyak. Kalau Anda klik di Google misalnya banyak herbalnya, tetapi nanti balik lagi kita mesti cari tahu sebabnya apa ya kan? Apakah penyakit karena hipertensi, karena diabetes, dan kondisinya sekarang bagaimana itu perlu dipilih. Jadi nggak bisa dipastikan pakai ini saja, pakai itu saja, enggak. Tapi kalau secara umum ini penderita stroke sebaiknya diberikan daun pegagan. Minimal itu herbalnya pegagan ya. Kemudian ada juga ginkgo biloba. Kalau ada nih, kalau ginkgo biloba kan dari Cina ya. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih ini juga bagus ya untuk membantu mengatasi stroke. Lalu ada jahe, kunyit, ginseng. Nah, bahan-bahan jahe, kunyit, ginseng ini sebetulnya bisa masuk ke dalam masakan nantinya gitu. Jadi tidak mesti harus bentuk rebusan jamu, tidak harus begitu. Tapi kan semua orang tidak sama. Kita mesti cari tahu juga kesukaan dia apa. Kalau misalnya aku nggak bisa lah makan bawang putih aja ya, kita buat bawang putihnya jadi bumbu masak, itu kan nggak berasa. Misalnya bikin sup, nah ini solusi yang yang istilahnya win-win solution lah. Semua orang pasti suka lah kalau dibuatkan sup misalnya. Tentu saja dagingnya ya jangan terus dipilih yang berlemak-lemak, yang berlemak sedikit saja untuk rasa. Kemudian jangan jangan diberikan misalnya daging yang berlemak atau kemudian bebek kayak gitu ya, janganlah ya. Sup yang misalnya sepotong saja dikasih daging untuk rasa, lalu bawang putihnya dibanyakin. Nah ini berani bumbu untuk penderita sakit, sebetulnya ya sakit apa saja itu baik sekali ya. Oke, berani bumbu. Kemudian juga kalau secara ilmiah nih, misalnya contoh ginkgo biloba ini kandungan antioksidannya yang tinggi, mengandung senyawa yang bisa membunuh bakteri dan jamur penyebab infeksi dalam tubuh. Perlu diketahui kalau namanya sakit itu rata-rata ya infeksi tubuhnya ya. Oke. Kemudian kalau ginkgo biloba melancarkan sirkulasi darah untuk perawatan stroke ya.
Begitu juga dengan pegagan, ini mirip-mirip kok. Ginkgo biloba dengan daun pegagan tuh khasiatnya mirip ya, tidak sama persis ya. Artinya sama-sama bagus untuk darah ya, sirkulasi darah. Kemudian berperan sebagai penurun tingkat kecemasan. Nah, ini yang sama. Pegagan, ginkgo biloba. Kalau ginkgo biloba untuk kecemasan, pegagan juga. Pegagan itu antanan ya kalau orang Jawa Barat, atau bahasa latinnya Centella asiatica gitu. Oke. Nah, mengenai efek samping dari herbal, mau ginkgo biloba, pegagan, atau tadi ada jahe, ada rimpang kunyit dan sebagainya, kalau berlebihan tetap ada saja efek sampingnya walaupun tidak fatal. Nah, ini dari informasinya, ginkgo biloba ini ada juga efek sampingnya, antara lain sakit perut ya, bisa sakit kepala, pusing, sembelit, bisa. Makanya perlu disikapi kalau untuk mengkonsumsi herbal, perlu resep yang seimbang begitu ya. Oke, jantung berdebar-debar itu ada saja yang punya efek seperti itu ya. Jadi gimana supaya aman? Sedikit dimulainya. Makanya kalau zaman dulu itu kalau bikin jamu ya sejimpit aja, sejimpit itu sedikit begini loh. Nah, sedikit ya. Dimulai dari dosis yang sedikit lalu nanti bisa meningkat. Oke, itu tentang ginkgo biloba, pegagan juga sama saja. Jadi itu sama-sama mempunyai khasiat penenang ya, pegagan juga. Kemudian kalau bawang putih ini mengandung antioksidan seperti asam amino, flavonoid, kemudian oligosakarida ya, dan juga senyawa sulfur aktif. Lalu khasiatnya ini bawang putih bisa mencegah stroke, karena bawang putih sendiri kan bisa nurunin tekanan darah. Tapi ingat, kalau berlebih ya, kalau yang nggak tahan bisa mengganggu lambung karena panas. Bawang putih sifatnya panas gitu ya. Juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Lalu juga bagus sekali mencegah Alzheimer, demensia, mengurangi kelelahan. Makanya kalau lagi misalnya habis bekerja keras, terus sudah capek siang-siang gitu, makan sup, misalnya sup dengan bawang putih yang lumayan ini bumbunya, itu akan membuat relaksasi, bisa juga mengatasi kelelahan atau mengurangi kelelahan. Juga meningkatkan kesehatan tulang nih. Para lansia sebaiknya mengkonsumsi bawang putih. Nih ada yang bertanya, bawang putihnya bagus yang mana? Bawang putih yang cutting atau bawang putih lanang atau bawang putih tunggal? Nah, kalau secara penelitian memang bawang putih yang tunggal itu yang lebih baik karena kadar minyak atsirinya lebih tinggi. Efek sampingnya kalau dimakan mentah ini merangsang saraf trigemina dan memicu sakit kepala. Oma pernah juga sih makan bawang putihnya agak terlalu buru-buru, belum terlalu matang ya, waktu berapa hari yang itu panas banget. Hati-hati ya, oke, karena bawang putih sifatnya panas. Jadi kalau untuk dimakan sebaiknya dibuat matang dulu. Bisa juga direndam dengan madu atau dibikin menjadi hitam, bawang putih hitam itu sangat aman. Itu tentang bawang putih. Kemudian kalau jahe sudah tahu semua ya, jahe ini juga bisa mencegah stroke ya, karena bisa menurunkan tekanan darah dan mengencerkan darah. Nah, ini jahe dan juga kunyit mempunyai khasiat yang mirip ya, sama-sama rimpang, ini sama-sama mengencerkan darah. Maka bagi Anda sekalian yang darahnya kental, sebaiknya sering-seringlah konsumsi jahe dan kunyit. Oke. Sama halnya dengan herbal yang lain, tentu saja kalau sudah ada yang tidak cocok, misalnya bisa saja jahe itu baik untuk lambung, tapi dia bisa mengganggu pencernaan, bisa ya.
kemudian mengganggu kerja obat diabetes, bisa jahe itu. Jadi jangan terlalu banyak untuk penderita diabetes. Minum sedikit boleh nggak untuk minuman sehat? Boleh, ya. Kalau kunyit juga begitu, bisa membantu mengurangi komplikasi kardiovaskuler, mengobati kanker, bisa sangat membantu itu. Oke. Dan juga ini yang satu lagi ginseng herbal, satu lagi adalah ginseng atau panax. Ini kandungannya ada saponin, flavonoid, ya, tamin, steroid dan sebagainya. Ini akan sangat membantu memelihara fungsi otak kalau untuk stroke, ya. Memelihara fungsi otak, mengobati penyakit paru-paru dan daya tahan tubuh. Ya, banyak sebetulnya khasiatnya dari ginseng ini, ya. Dan masih banyak lagi herbal yang lain yang bisa membantu. Nanti di kesempatan yang lain Oma beritahu herbal apa lagi, ya. Nah gitu. Ini 5 dulu ya, supaya nanti gak bingung. Kalau semua dikasih tahu bingung nanti, ya. Oke, semua orang bisa sehat.